Kalau biasanya kita punya barang elektronik, entah itu HP, entah itu TV, atau mungkin dulu radio, gitu. Kalau misalnya rusak, gitu ya, kita lagi dengerin atau kita lagi pakai tiba-tiba rusak, apa hal pertama yang kita lakukan? Dipukul-pukul, ya. Dipukul-pukul, geder-geder, gitu ya. Pasti begitu kan? Ya seperti itu. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ada kalanya kita rusak. Artinya kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gimana caranya supaya kita jalannya benar lagi? Ya kadang-kadang perlu dipukul-pukul, ya kan? Mungkin kita perlu merasa sakit, mungkin perlu kita mengalami kesusahan. Saya sendiri merefleksikan ini ketika kemarin kecelakaan, gitu. Kejedot dulu ya. Ketika kecelakaan itu, sungguh kecelakaan itu membawa perspektif yang baru. Sehingga saya bisa mengatakan saya bersyukur atas kecelakaan yang terjadi. Mengapa? Karena begini, dulu karena saya dilahirkan cacat, saya selalu berdoa, Tuhan tolong sembuhkan jari saya. Saya pengen jari saya normal seperti teman-teman yang lain. Itu doa saya ketika kecil, bahkan sampai SMA, awal-awal kuliah, gitu. Tetapi kemudian ketika kuliah banyak bergumul tentang iman, begitu, saya mendapatkan hal baru. Waktu itu menurut saya itu hal baru. Oh, saya mungkin nggak akan sembuh. Maka saya berhenti berdoa minta kesembuhan. Saya berdoanya, Tuhan tolong berikan saya kekuatan untuk bisa menerima kondisi tangan saya atau jari saya yang cacat. Dan itu kemudian yang menjadi doa saya. Tuhan tolong saya kasih kekuatan supaya bisa menerima ini. Dan saya terus berproses di dalamnya sampai saya selalu mengatakan itu yang terbaik mungkin doanya. Kita nggak bisa mengubah apa rencana Tuhan, tapi kita bisa meminta Tuhan memberikan kekuatan supaya kita bisa menerimanya. Tapi kecelakaan kemarin itu membawa hal baru buat saya. Ada perspektif baru. Saya bertanya-tanya lagi, mengapa saya minta sembuh? Mengapa saya minta kekuatan dari Tuhan? Kalau hidup saya dalam sekejap bisa tiba-tiba hilang begitu saja, saya bisa dalam sekejap mati tanpa ada orang yang tahu, karena lagi di jalan kan ditabrak motor kan mungkin nggak tahu siapa nih orangnya, bisa langsung meninggal di tempat. Maka sebenarnya ketika saya merefleksikan, ketika saya minta kesembuhan, saya minta kekuatan sama Tuhan, itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang lebih penting. Karena yang lebih penting adalah bagaimana saya kalau diberikan kehidupan sama Tuhan, maka saya bisa tunduk pada kehendak Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Harusnya saya yang belajar menerima. Karena hidup ini bukan punya saya, tapi punyanya Tuhan. Dia sudah kasih saya begini, Dia sudah rancang peristiwa saya seperti ini, ya sudah saya terima. Karena saya mau tunduk sama Tuhan. Jadi kecelakaan itu mengubah banyak perspektif saya tentang bagaimana saya memandang Tuhan. Kalau dulu saya minta, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong kasih saya kekuatan. Tapi sekarang saya berdoanya, Tuhan saya mau tunduk padamu apapun yang terjadi dalam hidup saya. Mau itu susah, mau itu senang, itu kan menurut saya. Susah senang itu kan menurut kita, gitu. Perspektif kita. Budeyun dikasih uang 100 juta, pasti senang. Tapi belum tentu juga. Ada juga dikasih 100 juta malah takut. Kenapa? Kalau dikasihnya di pasar nih, kasih begitu kan dia ceringukan juga kan. Takut dirampok. Jadi susah atau senang itu tergantung cara pikir kita. Saya kemudian merefleksikan bahwa kalau semuanya susah senangnya itu berdasarkan apa yang kita lihat, yang kita pandang, sampai kapanpun kita nggak bisa melihat kehendaknya Tuhan. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa kehendak yang terbaik, maka susah atau senang bukan menurut saya ukurannya, tapi menurut Tuhan.
Maka yang perlu kita lakukan adalah tunduk saja. Jalani saja kehendak Tuhan. Terima saja semuanya. Karena hidup ini bukan punya kita, tapi punyanya Tuhan. Itu refleksi saya yang pertama.